Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ismi Khairil Anwar. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas lebih rinci guys mengenai ini Anycast M100. Ini adalah Anycast model terbaru saat ini ya guys ya, M100. Nah, sebagai info buat kalian aja, Anycast itu modelnya banyak ya guys ya. Mulai dari M2, kemudian M2 Plus, ada M4, M4 Plus, M9 pun juga ada guys. Dan ada banyak lah selain itu kayaknya sih. Nah, ini kebetulan merek yang aku tahu ya, merek terakhir dari Anycast ini sampai dengan saat ini tuh masih M100. Nanti mungkin ada keluaran terbaru ya, kurang tahu juga ya. Jadi sebelumnya itu aku udah pernah beli Anycast yang tipe M4 Plus, itu yang ini guys. Nah, ini kebetulan karena Anycast yang M4 Plus-nya rusak, makanya aku beli lagi, tapi belinya versi yang terbaru, yakni Anycast M100 ini. Nah, tapi ngomong-ngomong guys ya, untuk Anycast M4 Plus ini itu lumayan lama bertahannya loh, ya ini sampai sekitar 3 tahunan guys. Anycast M4 Plus ini bertahan sampai 3 tahunan. Nah, buat review singkat aja, selama aku pakai Anycast M4 Plus ini sebenarnya itu awalnya nggak pernah ada masalah guys, sampai 3 tahunan ya. Artinya video itu nggak kayak yang di review orang-orang yang gambarnya putus-putus, kemudian suaranya putus-putus, itu nggak. Kecuali pas mendekati tahun ketiga, iya memang guys, mulai tumbuh penyakit itu guys. Kalau di tutorial lainnya kan ada ya yang mengakali sampai ngasih heatsink ke casingnya. Jadi casingnya dibolongin gitu, dikasih heatsink yang ukurannya sesuai dengan Anycast ini, yang ukurannya kurang lebih 40 atau 4 cm kali 2 cm gitu guys ya. Terus diantara heatsinknya itu dikasih kayak thermal paste gitu untuk pendinginnya. Nah, itu kalau menurut aku sendiri, asalkan Anycast kalian itu kualitasnya bagus lah gitu ya, itu nggak perlu sebenarnya dikasih seperti itu guys. Kualitas bagus tuh kayak gimana ya? Menurutku kualitas bagus itu yang original guys. Nah, jujur aja aku nggak tahu ini barangnya original apa enggak. Soalnya apa? Menurut review orang-orang kalau original ini lampunya 3 guys katanya. Ini kan satu ini lampunya ya. Nih cuman satu. Tapi kata orang-orang yang original itu lampunya 3. Tapi Anycast M4 Plus punya aku yang lampunya satu ini aja itu nggak macet guys, selama penggunaan 3 tahun nggak masalah. Nah, jadi kesimpulannya mana yang lebih bagus, yang palsu atau yang original, atau punya aku ini yang justru yang original guys. Nah, jadi atau jangan-jangan barang palsu itu nggak ada di Anycast, itu cuman trik pemasaran atau strategi marketing aja, kita nggak tahu ya kalau itu. Nah, yang jelas pada saat aku buka dalamannya guys, itu aku cocokin sama review orang-orang, itu berbeda dalamannya guys. Maksudnya desain PCB-nya, kemudian komponen apa yang ada di dalam PCB-nya itu berbeda. Nah, oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai M100 ini, buat pengetahuan kalian juga dan kita juga bersama ya, coba kita akan membuka isi dari Anycast ini. Nah, kalian boleh cocokkan ke Anycast kalian, apakah PCB dalamnya itu komponennya sama dengan PCB Anycast yang kalian miliki. Untuk cara membukanya gampang ya guys ya, kalian tinggal nyongkel bagian ntar aku fokusin dulu ya. Nah, tinggal nyongkel bagian ini, bagian ruang di antara elemen HDMI-nya ini. Nah, kalian congkel gini, nanti kebuka dia gini. Oke. Nah, nih dalamannya tuh kayak gini guys, kalau Anycast punya aku ini. Jadi waktu aku cocokin dengan tutorial tadinya kan mau aku kasih heatsink kan yang ini, cuman pas aku buka kok nggak sama desain dalamnya gitu. Kalau misalkan kita mau kasih heatsink kan berarti heatsinknya nanti nabrak ini guys, nabrak tombol gitu. Sedangkan tombolnya itu nih, bisa kalian lihat kan, tombolnya itu lebih tinggi daripada tombol ini loh, tombol resetnya ini katanya ya. Ini katanya tombol reset, tapi sampai sekarang nggak pernah pakai. Tombol resetnya ini lebih tinggi daripada prosesornya guys tuh. Jadi kalau aku kasih heatsink pasti nabrak ini. Sedangkan kalau aku kasih heatsink yang ukurannya lebih pendek sampai nggak mengenai tombol restart ini, itu katanya sih kalau heatsinknya terlalu pendek itu kurang bisa mengatasi panasnya Anycast ya sebenarnya. Jadi harus yang
panjangnya itu yang optimal yang sampai sini gitu guys, atau mungkin yang lebih panjang dari sini juga ya, kita bisa juga sih. Nah, jadi yang pertama alasan kenapa aku nggak ngasih heatsink adalah karena infrastruktur desainnya yang berbeda ya. Terus baliknya juga begini guys, Anycast punya aku. Nah, Anycast M4 Plus punya aku ini kayak gini dalamannya, desain PCB-nya. Nah, ini waktu aku cocokin di YouTube sekali lagi itu berbeda guys, konfigurasinya. Nah, aku nggak tahu apakah yang di YouTube itu yang palsu atau enggak, atau jangan-jangan nggak ada produk Anycast yang palsu. Nah, itu kita patut waspada ya, jangan-jangan tuh strategi marketing atau gimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Anycast M4 Plus yang model seperti ini itu awetnya sampai 3 tahunan kalau aku guys. Nah, setelah masuk 3 tahun barulah aku mengalami kendala kayak suka macet-macet, nggak apa namanya, suara nggak terhubung. Tapi itu pun bisa diakali dengan merestart Anycast itu sendiri. Merestart itu maksudnya bukan pencet tombol ini, enggak ya, tapi kalian matiin TV kalian gitu, terus habis itu Anycast-nya kalian cabut, kalian pasang lagi, baru hidupin lagi TV kalian, itu bisa. Atau mengatasi yang kedua adalah, jadi kalau kalian beli Anycast itu kan ada kabel USB-nya ya. Ini kalian jangan colokin ke TV guys. Soalnya apa? Kalau kalian colokin kabel Anycast ini ke TV, daya output yang dihasilkan oleh TV itu tidak akan sampai 2 ampere guys. Bahkan 1 ampere pun kemungkinan besar nggak nyampe. Sedangkan arus atau daya yang dibutuhkan oleh Anycast ini, mau yang model apapun tuh biasanya mereka mintanya antara 1 sampai 2 ampere guys. Memang tertulisnya 1 ampere guys, cuman untuk lebih memaksimalkan lagi biasanya aku membiasakan diri dengan output daya atau arusnya 2 ampere. Untuk voltasenya pastinya 5 volt ya harus. Tapi kalau untuk ampernya, untuk dayanya itu kalian harus memaksimalkan sampai 2 ampere. Nah, kalau kalian pakai cara itu memaksimalkan daya sampai 2 ampere itu biasanya sih guys ya, dijamin Anycast kalian nggak bakal macet-macet, karena Anycast kalian itu dalam kondisi powerful untuk mensuplai daya dalam rangka kebutuhan mirroring ini, kayak gitu. Oke, ini sekilas mengenai review dari Anycast lama aku yang sekarang rusak. Rusak itu maksudnya apa sih? Jadi pada saat aku colokin itu Anycast-nya memancarkan sinyal guys. Jadi di handphone tuh kelihatan apa namanya, Anycast gitu ya. Tapi setelah aku hubungin, tapi TV itu tetap nggak keluar displaynya. Jadi seolah-olah VGA-nya itu ada yang putus di sini, atau grafisnya itu ada yang rusak gitu loh. Ya, daripada ribet-ribet, aku juga nyari tutorial di YouTube juga nggak nemu-nemu. Akhirnya aku tes kan pakai alat avometer. Avometer tuh yang ini ya guys ya. Nah, ini avometernya. Jadi udah aku tes, aku cari mana bagian yang putus tuh nggak ketemu guys. Ya, daripada aku ngelepasin satu-satu kan, katanya untuk menguji kebenaran atau enggak dari suatu PCB itu komponennya harus dilepas ya. Aduh ribet guys. Jadi akhirnya ya udahlah, aku beli yang baru Anycast-nya, terus akhirnya dapatlah Anycast yang model terbaru ini. Itu latar belakang kenapa aku membeli Anycast yang baru ini ya guys ya. Oke, jadi sekedar pelengkap informasi, selama penggunaan 3 tahun kondisi Anycast kalian yang dalam tuh akan menjadi seperti ini guys. Jadi dalamnya itu agak berkarat gini ya. Terus konektor female-nya itu juga agak berkarat kayak gini. Terus dalemannya kayak gini lah kurang lebih ya guys ya. Nah seperti ini. Jadi jujur ya, kalau untuk Anycast, mau yang Anycast M4 Plus kayak gini atau yang Anycast M100 itu udah pernah aku coba dua-duanya. Atau mungkin aku yang nggak tahu caranya. Ini aku pencet ya tombol resetnya, itu nggak pernah mengeluarkan respon apa-apa guys. Jadi aku itu sebenarnya aku sebenarnya tuh nggak pernah itu pakai tombol ini, soalnya aku juga nggak tahu fungsinya apa, padahal di keterangannya katanya ini tombol reset ya. Yang di reset tuh apanya gitu nggak tahu aku. Jadi nggak pernah pakai ini untuk Anycast. Jadi pada saat ngubungin Anycast tuh benar-benar mudah, tinggal plug and play aja pokoknya deh. Nah untuk Anycast yang lama ini aku nggak buang komponen-komponen aslinya, karena menurut aku untuk perkabelannya sendiri terutama ya, ini cukup bagus dan
masih bisa dipakai walaupun receivernya itu nanti kita lihat ya, receiver M100 tuh agak berbeda guys. Cuman aku yakin nih sebenarnya masih bisa dipakai, jadi aku simpan. Oke, tanpa berpanjang lebar kita pinggirkan dulu Anycast M4 Plus-nya. Kemudian kita akan coba mereview Anycast M100 4K ini guys. Jadi kita lihat dulu sampulnya atau bungkusnya. Kalian kalau beli Anycast yang M100, ini aku belinya di Shopee ya kebetulan ya. Jadi di apa namanya, toko yang ada garansi originalnya. Jadi seharusnya sih ini Anycast-nya ini original guys. Karena apa? Karena aku beli di Shopee garansi original. Nah, untuk sekedar info biar kalian nggak salah, ini untuk Anycast M100 4K ini itu ada dua channel di sini guys ya. Ada single band yang 2,4G dan 24,4G garis miring 5G. Jadi ada dua macam untuk Anycast M100 ini. Jadi kalian jangan salah beli ya. Kalau aku nggak beli yang 2,4G garis miring 5G ini karena menurut aku single band aja udah cukup guys untuk bisa mirroring ke TV. Soalnya kalau aku beli yang bisa di switch kayak gini atau yang dual band gini, khawatirnya nanti kinerja Anycast-nya terlalu berat. Jadi ya aku beli yang ringan-ringan aja deh gitu gampangnya. Walaupun pastinya pabrikannya udah nyiapin sistem yang bagus untuk ini. Jadi sekedar info aja, Anycast ada dua macam band di sini ya. Ada single dan ada dual. Oke. Di sini ada tulisan guys, iOS 12, terus ada lambang kayak Chrome gitu, tapi ini bukan lambang Chrome ya sebenarnya, nggak mirip gitu guys. Terus ada firmware upgrade, terus H.265 HFC New Anycast Easy Sharing. Jadi ada satu hal yang mau aku tekankan di sini guys ya, Anycast ini adalah alat untuk mirroring, bukan alat untuk casting. Biasanya orang tuh suka menyalahartikan kedua istilah itu guys. Jadi nanti kalau kalian beli alat untuk bisa nampilin HP kalian ke TV, itu kalian jangan beli alat casting kalau saran aku, tapi belilah alat mirroring. Soalnya apa? Alat casting sama mirroring itu kinerjanya berbeda guys sebenarnya. Benar-benar berbeda. Jadi bagaimana kecepatan transmisi dari handphone ke layar LCD kalian itu benar-benar lebih cepat Anycast yang mirroring ini daripada yang casting. Kalau fasilitas casting ini contohnya kayak apa? Contohnya biasanya itu ada di fasilitas kayak TV box yang eksternal, itu biasanya mereka pakai fasilitas casting ya. Jadi layar handphone kalian itu dimasukin ke istilahnya ke internet gitu. Nah dari internet baru disalurkan atau ditransmisikan ke layar kalian. Makanya kalau kalian menggunakan sistem casting kayak Android box gitu, tampilannya akan jauh lebih patah-patah guys, jauh lebih lambat daripada kalian menggunakan alat mirroring Anycast ini. Jadi jangan salah beli ya. Kalau kalian mau mirroring dari handphone ke TV, pastikan kalian membeli alat mirroring, bukan membeli alat casting. Nah, di sini ada tulisan cast to big screen. Sebenarnya ini agak-agak ambigu juga ya, karena apa sih kalimat yang paling menggambarkan casting yang aku maksud itu. Jadi itu sebabnya aku menegaskan kalian tuh jangan beli alat casting, belilah alat mirroring gitu ya. Jadi sebenarnya mirroring ini bukan casting kalau menurut aku pribadi ya. Atau kalian mungkin punya istilah yang lebih baik untuk membedakan alat casting dan alat mirroring itu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi aku hanya ingin menegaskan kalian jangan salah beli. Jangan salah beli alat casting gitu. Belilah alat yang mirroring kalau pengen lancar. Oke. Nah, ini adalah tampilan bungkusnya. Di sini ada gambar Android, Windows, iOS, Macintosh, wireless display dongle to ARM core. Jadi ini alat ini tuh memang bisa dihubungkan baik dengan handphone Android maupun dengan handphone semacam iPhone gitu guys, karena emang ada fasilitasnya. Pada saat kalian nyolokin Anycast ini ke layar, itu nanti akan kelihatan seperti itu. Oke, ini tampilan pinggirnya kayak tadi, cast to big screen. Dan tampilan belakangnya seperti ini. Nanti kalau kalian mau baca, kalian pause aja ya guys ya. Ini nggak aku bacain. Oke, nanti kalian pause aja ya kalau kalian mau baca ya. Oke,
Terus kita buka Anycast-nya. Nah, kalau kalian membeli Anycast itu minimal ada 3 hal yang kalian dapatkan, guys. Yang pertama, buku. Ini menurut aku ini buku panduan ya sebenarnya, guys ya. Nah, ini ada bermacam-macam bahasa. Minimal ada 2 macam tulisan di sini, guys. Aku nggak tahu ini tulisan apa ya. Kemudian yang belakang ini adalah tulisan untuk bahasa Inggrisnya, guys. Ini adalah ada customer service, user tip, video guide, terus cara instalasinya. Nanti kalian pause aja ya kalau pengen baca. Setup for Android, setup for Macintosh, usage of Miracast, dan seterusnya. Oke. Ini untuk buku panduannya. Atau yang bahasa Cina bahasa apa ini aku nggak tahu ya. Mau kalian baca juga nih. Nanti kalau kalian mau baca, kalian pause aja ya. Oke. Ini adalah buku panduannya yang pertama. Lalu yang kalian dapatkan lagi berikutnya adalah kabelnya, guys. Nah, sebelum kita bahas ke unit intinya ini, kalian dapat kabel. Nah, ini aku mau bahas perbedaan kabel yang sebelum dan sesudahnya. Ini kabelnya untuk konektor male-nya yang colokan kecil ini kalau nggak salah 3,5 ya, colokan 3,5 ya. Itu begini perbedaannya, guys. Nah, jadi kayak ada lambang USB gitu di M4 Plus ya. Kalau di M100 nggak ada. Tapi di baliknya ada kayak relief kotak gitu. Nah, ini kabelnya kayak gini sama. Nah, untuk yang M100 itu lebih panjang ya, guys ya. Transmitter WiFi-nya lebih panjang daripada yang M4 Plus. Tapi M4 Plus ini lebih gemuk deh. Lebih panjang, ini lebih gemuk. Dan untuk colokan USB-nya itu bisa dibilang sama, guys, hampir sama. Keduanya ada lambang USB-nya. Bedanya di Anycast M100 itu ada kayak ventilasi ya di sini, guys ya. Ada lubang 2 ventilasi, mungkin untuk penghantar panasnya gitu ya. Di baliknya juga ada lubang, guys. Lubang. Oke. Dan kalau di M4 Plus yang lama nggak ada. Oke, ini untuk masalah kabel, dan kabelnya keras ya, guys ya. Ciri-ciri kabel yang bagus kan keras. Oke, ini alat yang kedua yang kalian dapatkan apabila kalian membeli Anycast M100. Oke, sekarang kita lihat kalian juga mendapatkan unitnya, Anycast M100. Oke, ini unitnya Anycast M100. Dan ini lampunya cuma 1 ya, guys ya, nggak yang 3 kayak yang disebutin di YouTube gitu, enggak. Terus sampingnya ini ada tombol kayak semacam tombol reset gitu, tapi aku juga udah aku pencet-pencet tapi nggak ada reaksi apa-apa, guys. Aku nggak tahu ini sebenarnya fungsinya untuk reset beneran atau apa, nggak tahu ya. Jadi ini alatnya benar-benar plug and play banget, tinggal colok terus kalian cari di handphone, kalian klik gitu udah tersambung. Terus untuk Anycast M100 ini belakangnya ada label kayak kertas gitu biasa, tulisannya M104K, dan di baliknya ada kayak ventilasi ini, guys. Tadinya ventilasi ini agak nutup gini, guys ya. Terus kelihatannya kok nutupin kertasnya, nutupin ventilasinya, aku gulung dikit gitu biar ngebuka gitu. Nah, terus di sini ada label kayak garansinya gitu. Ini di apa namanya, coretnya 1 ya, padahal saya belinya di bulan Maret, guys. Harusnya dia nyoretnya di 3. Nggak tahu juga ya maksudnya gimana ini. Oke. Terus ini port untuk micro USB. Anycast ini biasanya menggunakan
port HDMI ya guys ya untuk nyolokin. Nah kalau kalian TV-nya TV tabung bisa juga nanti kalian perlu beli alat tambahan untuk mengkonvert dari HDMI ke kabel RCA TV tabung kalian. Dan Anycast menyediakan itu guys. Nanti kalau kalian mau beli Anycast yang TV tabung bisa kayak gitu ya. Oke, seperti itu Anycast M100 nya. Untuk Anycast M100 nya aku nggak buka dulu ya guys ya, karena ini masih dalam masa garansi, jadi dilarang untuk dibuka kayak gitu. Selanjutnya kita langsung coba di TV bagaimana cara terhubungnya ya. Oke guys, sebagai pelengkap informasi aku juga akan nyoba lagi Anycast yang kata aku rusak ini, yang Anycast M4 Plus. Maksudnya kayak gimana sih rusaknya? Jadi dicolokin guys, kemudian sinyal Anycast-nya keluar, tapi display ke TV-nya itu yang masih gelap. Oke, tanpa berlama-lama kita coba aja ya. Pertama-tama aku akan colokin Anycast-nya. Setelah itu aku akan hubungkan jack USB male-nya ke female, dan ini antenanya, maksudnya transceiver ya. Terus kita nyalakan dulu TV-nya dan langsung kita nyalakan stop kontak dari Anycast-nya. Oke, udah aku nyalakan. Kita tunggu. Menunya udah bener ya guys ya, HDMI 1 ARC, karena HDMI-nya tersambung ke lubang HDMI 1. Nah ini tidak muncul apa-apa guys, tapi herannya, yang aku heranin, di sinyal proyeksi layar ini keluar Anycast-nya. Tuh, Anycast A4D 0DC, ini 6 digit ya, A4D 0DC. Aku nggak tahu ini Anycast yang asli atau yang palsu. Katanya yang asli itu ada 8 digit kode di belakang Anycast-nya guys, tapi ini cuma 6. Atau mungkin nggak ada Anycast yang palsu, itu cuma strategi marketing, siapa tahu ya. Jadi kayak gini lah kondisinya guys. Tapi ini udah pemakaian 3 tahun guys, 3 tahunan nggak apa-apa gitu kan. Terus kalau aku sambungin, menyambung dia guys tuh. Jadi seolah-olah yang rusak tuh cuman grafis di Anycast-nya kayak gitu. Nah ini udah tersambung guys. Kalau aku coba putar musik ya misalkan. Oke, aku kunjungin playlist, kemudian kita pilih lagu ciptaan Ismi dan Yang Wax, Wahai Andai Kau Surgaku. Oke, tadi iklan ya. Jadi langsung aku skip ke tengah biar langsung ke intro melodinya. Nah, ini nggak keluar suara sama sekali guys, gambarnya pun nggak keluar. Volume udah aku penuhin ya, tuh udah penuh. Kemudian volume TV juga 52 guys, ini udah kencang banget. Moodnya udah aku matiin, hidupin lagi, tuh nggak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan di layar Anycast ini. Hanya sinyal aja yang keluar. Seperti itu kondisi kerusakan Anycast M4 Plus yang aku maksud ini guys. Dan dari segi suhu baru dipakai suhunya itu 29an guys, sorry 31,5an suhunya baru dipakai. Oke, kita matiin Anycast-nya guys, proyeksi layarnya kita matikan, dan tuh lagunya kan munculnya langsung dari handphone guys ya, bukan dari TV. Selanjutnya kita matikan Anycast-nya dan kita cabut HDMI yang belakangnya. Nah, alasan lain aku membeli Anycast ini adalah gini guys. Jadi itu aku punya TV di rumah itu, TV-nya belum smart guys, cuman TV LCD emang. Mereknya Sony Bravia, tapi yang sekali lagi modelnya yang belum smart ya, yang belum pinter lah. Jadi nggak ada fasilitas mirroringnya. Itu sebabnya aku beli Anycast ini untuk menutupi kelemahan TV ku yang belum smart itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok aku beli yang TV yang nggak smart? Jadi gini guys ceritanya. Jadi aku tuh pernah melihat gitu ya, sekedar pernah ngelihat aja TV
apa namanya, Smart TV itu ada fasilitas mirroringnya. Tapi sayangnya fasilitas mirroring yang ada di TV yang mereknya terkenal aja itu macet-macet guys. Jadi aku itu kayak kurang respect gitu sama TV-nya. TV Smart TV yang aku lihat itu ya, itu aku kayak kurang respect karena fasilitas mirroring yang ada di internal TV-nya itu macet-macet, malah nggak sebagus Anycast M4 Plus yang aku punya ini guys. Itu lancar banget. Nah itu sebabnya, jadi karena waktu aku tahu kalau TV-nya itu macet-macet, terus aku belilah TV yang nggak smart, terus aku colokin alat ini hingga akhirnya benar firasatku guys. Jadi TV-nya itu nggak semacet TV yang smart tapi yang ada fasilitas mirroring di internalnya. Jadi aku pikir-pikir daripada aku beli Smart TV tapi mirroringnya macet-macet, mendingan aku beli TV yang nggak smart tapi bisa aku tancepin alat M4 Plus ini gitu. Nah akhirnya berlanjutlah dari M4 Plus ini rusak selama pemakaian 3 tahun. Menurut aku wajar ya, karena kan udah dipakai 3 tahun guys. Terus beralih ke M100 ini guys. M100 ini lebih bagus lah kalau menurut aku ya. Jadi dari cara kinerjanya M100 ini itu lebih dingin lagi daripada M4 Plus yang anget guys. Kalau kalian misalkan mau pakai berjam-jam tuh selama lebih dari 3 jam itu biasanya anget. Kalau ini, kalau panas sih enggak, anget aja. Jadi angetnya itu kayak anget-anget modem. Terus kemarin aku udah coba nonton pakai Anycast M100 itu film Resident Evil, durasinya filmnya itu sekitar 3 jaman. Itu masih aku pakai untuk mirroring yang lainnya. Itu alhamdulillah dalam kurun waktu 3,5 jam itu masih nggak apa-apa Anycast M100 nya ini. Terus masih lancar TV-nya, nggak macet-macet, dengan syarat USB-nya ini jangan kalian colokin ke TV ya, karena output TV tadi ya seperti aku bilang itu dayanya itu kemungkinan besar nggak sampai 2 ampere guys. Jadi kalian harus pakai tambahan adaptor gitu ya. Waktu aku nonton itu aku pakai adaptor VOC merek Realme guys. Jadi ini adaptor handphone aku sendiri, Realme 3 Pro. Kalau kalian lihat di sini kan tulisannya ini ya, kelihatan ya. Nah, outputnya ini malah 4 ampere guys. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 2 ampere yang aku bilang tadi itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Nah, outputnya 5 volt gitu ya. 5 volt, terus arusnya searah dan dayanya 4 ampere. Jadi ini udah memenuhi guys untuk kebutuhan Anycast ini. Jadi kalian harus colokin ke adaptor, jangan kalian colokin ke TV ya. Nah, kayak gini. Nah, sekedar info aja guys, jangan salah, kadang-kadang ada adaptor yang kalian nggak bisa colokin ke kabel mirroring Anycast ini. Contoh adaptor yang nggak bisa kalian colokin ke Anycast ini adalah adaptor yang contohnya merek Realme 8 Pro. Ini adalah adaptor Realme 8 Pro. Padahal di sini tertulis ya, untuk outputnya, sebentar aku fokusin dulu. Nah, untuk outputnya ini padahal 6,5 ampere, lebih jos lagi nih ya, 6,5 ampere, dan voltasenya itu 10 volt. Ada lagi satu pilihannya 5 volt dan dayanya arus arahnya 2 ampere. Nah ini kan sebenarnya lebih canggih lagi, tapi nggak bisa guys pakai ini. Seolah-olah adaptor ini difungsikan hanya untuk Realme 8 Pro. Tapi kalau untuk ngecas handphone Realme 8 Pro, ini kencang banget guys. Cuman butuh waktu setengah jam gitu udah hampir penuh. Tapi ini nggak bisa kalian pakai ke Anycast ini guys. Anycast M100 nggak bisa. Seperti itu ya. Apalagi kalau di tutorial lain itu bukan hanya menambahkan heatsink di sini guys, tapi kayak dikasih fan gitu. Jadi alatnya besar banget gitu ya. Terdiri dari tambahan heatsink sama ada fan-nya atau ada kipasnya. Waduh. Jadi
Anycast sama modifnya lebih beratan modifnya ya, tapi ya nggak apa-apa, itu adalah salah satu tujuan untuk menghilangkan patah-patah itu tadi kan. Tapi kalau menurut aku sekali lagi itu kurang perlu kalau Anycast sendiri kalian tuh udah bagus gitu guys. Oke guys, ini adalah TV yang aku maksud. Sekarang aku akan coba menghubungkan Anycast ini ke TV yang belum smart punya aku ini ya. Jadi yang pertama langkahnya adalah kalian harus cari sumber listriknya dulu guys ya. Jadi stop kontak kalian tuh harus kalian dekatkan dulu ke TV. Karena apa? Karena Anycast kalian tuh kabelnya itu pendek guys. Nah ini aku hubungin ke stop kontak atas, kan deket banget sama TV ya. Atau cara keduanya adalah kalian pakai tambahan kabel HDMI. Tapi aku nggak punya guys kayak gitu. Jadi kabel HDMI yang dari male ke female gitu ya, itu kebetulan belum ada, jadi aku pakai stop kontak karena stop kontak ini kebetulan yang ada. Terus kemudian kalian colokin charger kalian ke stop kontak ini, colokin adaptornya ya, maksudnya ya, yang tadi 5 volt dan 2 ampere. Oke, kemudian colokin jack Anycast-nya ke sini. Nah kayak gini udah nyolok ya. Oke, kemudian kalian pasang ke TV, ke HDMI TV yang belakang guys. Nah ke sini ya guys ya. Oke, kayak gini. Nah ini kan lampunya langsung indikatornya nyala ya, warna biru guys ya. Tadi nggak ada, sekarang warnanya udah biru, kelihatan kan? Nah tuh biru guys. Oke. Setelah itu untuk kabel satunya, maksudku kabel pengirim sinyal WiFi ya, kabel transmitternya itu kalian majuin semaju-majunya dengan arah kalian guys. Nah kali ini aku tempatkan di sini guys ya. Tuh. Jadi di depan TV, tapi masih tersembunyi gitu guys, jadi nggak mengganggu pandangan mata. Oke, kayak gini kira-kira ya tampilannya ya. Oke, setelah itu kalian hidupkan TV yang belum smart ini. Kita hidupkan dulu ya. Kemudian kalian ubah ke saluran HDMI 1/RC. Karena kebetulan kan di TV aku colokannya ada 2 ya, HDMI-nya. Nah, seperti ini kira-kira tampilan dari Anycast M100-nya guys. Nah ini adalah tampilan yang menurut kalian ini tampilan asli apa enggak nih pertanyaannya. Ini aku belinya di Shopee loh guys, garansi original lagi. Nah kemungkinan besar aslinya ya begini, atau jangan-jangan nggak ada yang palsu Anycast. Nah itu pertanyaan bebas ya sebenarnya. Apa jangan-jangan hanya strategi marketing, kita nggak tahu ya. Oke, setelah itu kita ambil handphone yang akan dihubungkan dengan Anycast ini. Oke, di sini aku pakai Realme 8 Pro ya, guys. Kita buka fasilitas proyeksi layar yang ini, proyeksi layar. Mungkin di handphone kalian bisa bermacam-macam namanya ya. Tapi intinya itu proyeksi layar. Kalian hidupkan proyeksi layarnya. Tunggu sampai tulisan Anycast nih keluar. Nah, ini ada tulisan Anycast BF916CBE. Kabarnya untuk yang original itu Anycast diikuti dengan 8 kode di sini guys. Kode yang pertama B, kedua F, dan seterusnya kan ada 8 ya. Itu kabarnya, katanya, tapi nggak tahu benar apa enggak. Ini katanya asli kalau kayak gini. Terus kemudian kalian klik sekali aja. Terus diminta mengaktifkan layanan lokasi. Aktifkan aja nggak apa-apa. Menyambung dan tunggu sebentar sampai Anycast-nya yang di layar terhubung. Nah, gelap sesaat terus terhubung. Semudah itu guys, jadi emang plug and play aja sebenarnya. Udah nggak setting apa-apa lagi, nggak pakai mencet tombol reset yang tadi, nggak usah. Oke. Nah, ini kalau kalian mau nonton video atau dengerin musik dari handphone tuh nggak kena kuota guys, alias gratis aja gitu pokoknya. Karena ini fasilitasnya bukan casting kayak yang aku sebutin tadi ya, tapi ini fasilitasnya mirroring. Kalau yang casting itu ada kemungkinan besar nyedot kuota guys, walaupun nggak selalu memang.
Nah, itu bedanya casting sama mirroring. Jadi itu kalian jangan keliru ya antara casting sama mirroring. Oke, selanjutnya aku akan coba untuk nyetel video. Lancar apa enggak? Oke, ini adalah video yang udah aku upload sebelumnya yang mengenai kota Genggelang ya. Nah, jadi selancar ini guys. Nggak patah kan guys. Kalau kalian pakai fasilitas yang casting itu nggak bisa akan selancar ini guys. Pasti akan macet-macet gitu. Kalau ini kan terus ya, lancar terus gitu. Nah, ini gambarnya guys ya, filmnya itu nggak patah-patah dan suaranya masuk lancar. Nah, ini kan TV-nya layarnya nggak penuh guys ya. Sebenarnya bisa kita penuhkan dengan menggunakan fitur di remote TV kalian yang ini. Kalau TV lainnya menyesuaikan ya, tuh bisa penuh. Ini TV-nya pakai yang berapa inch ya? 40-an lebih kalau nggak salah guys. Oke, nah kalau mungkin suaranya agak kurang jelas ya, patah-patah apa enggak. Aku akan putar musik dulu ya. Oke, ini aku udah coba putarkan, buka YouTube aku, kemudian kita pilih playlist. Oke, kemudian pilih lagu ciptaan Ismi Khairil Anwar. Lagu ini itu masih mentah guys ya, jadi kalau suaranya kurang-kurang bagus mohon maklum ya, karena kan belum dipoles guys. Oke, kita putar lagu Wax nih ya, Wahai Andai Kau Surgaku. Aku Bella. Oke, sponsor dulu tadi biasa. Nah, ini dia lagunya guys. Oke, aku akan putar musiknya. Silakan diperhatikan apakah suaranya patah atau tidak guys ya. Oh, ada sedikit-sedikit sedat suaranya ya. Tapi kalau untuk gambar tadi nggak masalah ya guys ya. Tapi kalau suara masih sedikit sekali, ada yang sendat. Nah, itu sendat lagi guys. Sendatnya itu dari HP atau dari TV ya guys ya. Kalau dari HP sih loadingnya udah melebihi guys. Padahal sudah menggunakan adaptor yang ampernya besar ya. Tapi kalau untuk gambar nggak masalah guys, cuman suara aja ini yang masih patah-patah. Kalau begitu kita coba restart ya Anycast-nya, apakah bisa mengatasi masalah ini. Jadi kita disconnect-kan dulu, kemudian kita connect-kan lagi. Oke, udah connect. Kita coba putar lagi musiknya. Rasaku masih sama seperti dulu, hanya dirimu yang tak lagi mengenalku. Berulang kali ku berpikir untuk mengambilmu, berulang kali itu sehelai tali merah akan membiru. Masih ya guys ya, masih tersendat-sendat ya. Kita coba resolusinya kita turunkan jadi 144. Jadi efeknya suara masih patah-patah, tapi gambar malah lebih buram guys. Jadi menurunkan resolusi bukan hal yang tepat ya.
Oke, itu lagunya. Itu untuk putar suaranya guys ya. Masih penasaran kenapa kok patah-patah? Kita coba Anycast-nya kita matikan dulu, kemudian kita nyalakan lagi ya. Oke. Pertama kita proyeksi layarnya, kita close dulu Anycast-nya. Oke, udah kita close, kemudian stop kontak kita matikan. Dengan seketika Anycast juga mati ya. Tunggu beberapa detik dulu biar segar kembali Anycast-nya guys. Mungkin kalian ada yang penasaran suhu Anycast-nya berapa gitu ya. Nih, 42,4 guys. Kalau aku pegang ini hangat guys ya Anycast-nya. 42,4. Oke, suhu Anycast-nya tadi 42,4 ya guys ya. Hangat. Baru dipakai sebentar. Oke, setelah itu kita nyalakan lagi Anycast-nya. Kita tunggu sampai Anycast boot. Nah, ini udah nyala Anycast-nya. Kita hubungkan kembali ke handphone. Kita klik Anycast BF9 dan seterusnya ini. Kita tunggu dan sudah terhubung ya. Kita kembali coba nyalakan musiknya. Apakah masih patah-patah gitu ya? Ya, kesimpulannya masih patah-patah ya guys ya. Oke guys, untuk menambah referensi dan wawasan kita, aku ganti HP coba guys ya. Sekarang aku pakai Realme 3 Pro, versi sebelumnya dari Realme 8 Pro. Apakah menggunakan handphone yang versinya lebih rendah ini lebih bagus daripada yang versinya lebih tinggi? Nah, ini untuk menentukan sebenarnya macet-macet itu dari kualitas HP-nya atau dari kualitas TV-nya ya. Kita coba dulu ya. Kalau ternyata ini nggak macet, berarti kualitas HP kalian juga menentukan macet enggaknya mirroring ke TV guys. Kita coba suaranya ya. Berpikir untuk mengambilmu, berulang kali itu sehelai tali merah akan membiru. Memanglah kata yang dahulu, namun dahulu tak pernah mengenal biru. Andai dahulu adalah biru, maka biru pastilah dahulu, lebih dahulu daripada biru. Saat itu seperti sajak itulah berdirinya diri. Wahai andai kau surgaku, saat kagak dan memiliki daya lari, kau memilih teman secepat pria itu. Bagai saat yang tinggal diriku, bagai yang
Oke guys, ini udah kita putar ya. Musiknya menggunakan handphone Realme 3 Pro. Dengan kalimat lain bisa kita simpulkan bahwa macet enggaknya mirroring ke TV kalian itu jangan melulu menyalahkan Anycast-nya ya. Tapi bisa jadi masalah ada di handphone kalian. Mungkin handphone kalian cace-cacenya, kuki-kukinya minta dibersih-bersihin biar lancar. Itu mungkin bisa juga sebagai sarana solusi. Jadi pastikan handphone kalian itu dalam kondisi prima pada saat mirroring ke TV ya. Terbukti dari kalau kita pakai, sekali lagi tadi terbukti dari kita pakai Realme 3 Pro nggak macet, tapi pakai Realme 8 Pro malah macet guys. Nah seperti itu ya. Nah untuk menonaktifkan Anycast itu mudah sekali ya guys ya. Kalian tinggal matikan saja langsung proyeksi layarnya seperti ini. Nah, dengan kalian matikan proyeksi layar, Anycast-nya sudah langsung keluar sendiri. Dan jangan lupa untuk matikan stop kontak dari Anycast ini, agar Anycast kalian tidak panas karena dapat daya listrik terus-terusan. Oke, setelah itu baru kalian matikan TV kalian. Nah, seperti ini. Oke guys, demikianlah review singkat gua mengenai Anycast M100 dan Anycast M4 Plus gua yang udah rusak ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan aku jawab. Dan kalau kalian suka dengan videonya, klik like. Dan jangan lupa subscribe terus channel ini agar kalian bisa mendapatkan info perkembangan terbaru mengenai hal-hal teknologi, dan mungkin ada hal-hal menarik, bermanfaat, berguna lagi lainnya. Insya Allah akan kita share sama-sama di sini. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.